Atu belah, atu bertangkup. Cerita rakyat dari Provinsi Aceh, Nangro Darussalam. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga itu sangat prihatin. Setiap hari suami bekerja di ladang. Jika hasil ladang tidak begitu baik, si suami berburu di hutan. Apabila beruntung, si suami akan mendapatkan seekor rusa yang gemuk, namun seringkali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, maka hanya belalang yang bisa ditangkapnya. Belalang-belalang yang ditangkapnya disimpan di lumbung agar tidak berterbang keluar. Pagi itu, hari ini aku akan berburu, Kijang. Tunggu sampai siang, kita akan makan daging rusa sepuasnya. Oh ya, kalau mau masuk ke lumbung, jangan lupa menutup pintunya agar belalang-belalang itu tidak kabur. Si suami segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor kijang yang gemuk. Istri dan anak-anaknya tentu sangat bahagia jika makan daging rusa yang lezat. Sementara itu, matahari semakin tinggi. Seketika hari semakin siang, si sulung rupanya dimulai dera rasa lapar. Bu, aku lapar sekali. Sabarlah dulu nak, sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa yang gemuk. Dan matahari pun mulai condong ke barat. Bu, aku benar-benar lapar, Bu. Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi? Bu, apa tidak bisa kita menggoreng beberapa ekor belalang? Beberapa ekor saja, tidak usah terlalu banyak, Bu. Baiklah, ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Si bungsu menangis. Ibu. Baiklah, ambillah beberapa ekor belalang di lumbung. Ibu akan menyusui adikmu. Jangan lupa menutupi pintu lumbung agar belalangnya tidak kabur. Si sulung pun masuk ke lumbung, tapi si sulung lupa menutup pintu lumbung kembali. Si sulung tidak menemukan seekor belalang pun. Dia tidak mengetahui kalau semua belalang sudah terbang kabur dari lumbung melalui pintu terbuka. Karena tidak menemukan seekor belalang pun, si sulung segera menemui ibunya. Bu, tidak ada seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu tidak menutupi pintu lumbung? Aduh, aku benar-benar lupa, Bu. Ya sudah, jika kamu sudah tidak kuat menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk. Baiklah, Bu, aku akan makan nasi tanpa lauk. Begitulah tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa memakan nasi tanpa lauk. Ketika sulung tengah makan nasi tanpa lauk, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan buruan pun, bahkan tidak seekor belalang pun. Karena lelah, si suami pun pulang ke rumah. Bu, hari ini tidak ada seekor hewan pun aku temui, bahkan juga tidak seekor belalang pun. Gorenglah beberapa belalang di lumbung untuk lauk. Tapi kenapa aku tidak bisa masuk ke lumbung tetapi lumbung menutup pintunya? Apa? Sudah berapa kali aku bilang agar jangan lupa menutup pintu lumbungnya. Aku capek-capek mencari makan untuk kita. Kamu tidak bisa menjaga apa yang aku sudah cari. Capek pergi dari rumah. Tapi bang, tidak ada tapi-tapian. Cepat pergi dari rumah ini. Sang istri yang sudah mengetahui habitat suaminya, dengan sengaja ia menutupi kesalahan anak sulungnya. Ibu, jangan pergi, ibu. Ibu sengaja berbohong untuk melindungiku. Sudahlah, baik-baik kalian di rumah. Jaga adikmu sebaik mungkin. Sambil menangis sedih, sang istri pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah, hingga akhirnya dia beristirahat sambil tersandar di sebuah batu besar. Hingga kemudian terasa bumi tergoncang, batu besar itu terbelah dan menelan sang istri. Hingga kemudian terasa bumi bergoncang, batu besar itu terbelah menelan sang istri. Sementara itu si sulung dan bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka ditelan besi besar
Diam-diam mereka telah mengikuti sang ibu yang berjalan tanpa arah. "Ibu, maafkan aku yang telah menyusahkan ibu. Aku berjanji akan menjaga adik, membesarkannya dengan penuh kasih sayang." Tiba-tiba beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Si sulung segera mengambil helai rambut itu dan menyimpannya. "Selamat tinggal ibu, kami tidak akan melupakan ibu."